Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar. Dia dibisukan semua punya orang-orang. Oh, dibisukan semua. Assalamualaikum. Langsung. Biar nggak rame rekaman. Waalaikumsalam. Masuk ya? Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang luar biasa. Pagi ini 28 Agustus. 29 ya? 29 Agustus tahun 2021. Nggak tahu ini Zoom yang keberapa. Zoom kelima. Ya, Zoom kelima dengan tema potensi potensi bisnis, bisnis. Apa bonus atau bisnis ya, PSBB. Potensi bisnis PSBB. Potensi. Sebenarnya seberapa besar potensi yang ada di PSBB itu. Itu yang akan kita bahas. Ya, di sini ada beberapa. Jangan sampai beranjak sampai akhir, karena di akhir nanti itu ada promo spesial. Hah? Ya. Ada promo spesial. Pak Slamet, di-mute dulu Pak Slamet. Nanti di akhir season akan ada promo spesial yang cuma bisa dibeli oleh sahabat-sahabat yang ikut acara ini. Yang nggak ikut acara ini nggak bisa. Jadi nanti Pak Slamet itu habis dari ikut Zoom ini. Ada 8 peserta. Pak, tutup dulu. Langsung lari dari sekolahan ke sini untuk ambil produk. Ya, untuk ambil produk. Yang jauh-jauh ditunggu. Suara putus-putus, Mas. Nggak ada Mas. Ya sudah. Jelas? Jelas. Selamat. Lanjut, Pak. Jelas, Pak Slamet? Selamat, Pak. Ya, oke. Ini ada Pak Asep Nurbayan, ada Pak Slamet, Pak Junaidi. Waalaikumsalam, Pak Junaidi. Pak Indra PNS, Ima, dan sebagainya. Ya kan? Alhamdulillah hari ini kita akan bahas potensi seberapa besar sih sebenarnya potensi bonus atau potensi komisi di PSBB. Saya pikir sahabat semua mungkin sudah bermain atau bukan bermain ya, berjualan dengan sistem network, ya kan? Yang orang sebut dengan multi level marketing. Tapi kalau ini bukan MLM, tapi LML. Jadi beda itu. Kalau MLM yaitu, kalau ini LML. Terus, Pak. Ya kan, lupakan masa lalu, songsong masa depan bersama PT MIM, insya Allah dengan program PSBB. Jadi penjualan secara berjamaah berjenjang. Kenapa kita ambil konsep itu? Karena sebenarnya logikanya itu antara MLM dengan PSBB itu hampir sama tapi nggak sama. Karena di sini kita akan padu antara penjualan konvensional dengan jaringan itu sebenarnya bisa mix. Yang intinya bagaimana barang itu dari produsen itu sampai dengan ke konsumen. Ya, saya langsung begini. Ya hampir semua manusia, apalagi semua kepala keluarga, kita semua kepala keluarga yang jelas ingin membahagiakan keluarga.
Tetapi kenyataannya ada yang bahagia, ada yang enggak. Rata-rata selama ini orang berpikir bahagia itu adalah dari ekonomi. Hampir saya katakan 90% dari ekonomi. Padahal kalau saya kasih pertanyaan ada dua pilihan misalkan, sahabat mau pilih yang mana? Miskin bahagia atau kaya gelisah? Nggak ada pilihan ketiga. Jadi miskin bahagia atau kaya gelisah. Pak, saya pilih yang kaya tapi bahagia. Nggak ada pilihan ketiga ini. Jadi pilihannya cuma dua. Ya kan? Sehingga kalau Pak aku pilih yang ketiga misalkan, ya kaya bahagia. Kalau kepingin kaya bahagia, ayo kita sama-sama membangun usaha ini, perusahaan memfasilitasi, jenengan bergerak, jenengan melangkah, jenengan buat target, insya Allah nanti akan tercapai. Karena apa? Saya pikir sederhana aja, manusia itu targetnya itu sebenarnya cuma 4. Ya, P4. Kebutuhan dasar dari manusia itu P4. Pertama itu adalah pangan. Kalau sudah pangan tercukupi, kemudian orang tua mesti akan berpikir pendidikan. Kemudian pendidikan, yang penting kamu sekolah yang pintar. Nanti kamu SD 6 tahun, SMA, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, atau misalkan SD 6 tahun, nanti MTS 3 tahun, di Alia 3 tahun. Kemudian kuliah ngambil S1 4 tahun. Itu udah ada waktu 6, 12, 16 tahun. Nanti kamu jadi begini, jadi begitu, dan sebagainya. Padahal, Pak, mic-nya orang-orang. Padahal hidup itu bukan matematika. Bukan 3 kali 3 9. Bukan tambah 2 tambah 2 4. Jadi hidup ini adalah realistis. Kenyataan. Ya kan? Nah, tergantung bagaimana nanti kita mensikapi hidup ini, kita mau optimis, kita mau pesimis. Karena hidup ini sebenarnya adalah realistis. Ya, kita harus optimis bahwa di balik kesusahan itu ada kebahagiaan. Ada di ujung tawa, ada tangis, ada di ujung tangis, ada tawa. Makanya sa'i itu 7 kali, dari Safa ke Marwah, itu baru keluar jam-jam. Meskipun kadang-kadang kita harus ambil pelajaran dari situ, bahwa rezeki yang ada pada saat itu bukan dari Siti Hajar, tetapi dari Ismail. Nah, itu nanti kita belajar ke sana. Tadi pangan sudah, kemudian pendidikan, kemudian ketiga baru kita bicara papan. Ya kan? Setelah pendidikannya udah, kita bicara papan. Kemudian yang keempat baru kita bicara pakaian. Ya kan, kita bicara pakaian, penuhi pakaian dan sebagainya. Baru setelah itu kita berpikir jangan lupa zakat, infak, sedekah keluarkan. Kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa haji bagi yang muslim ke tanah suci. Kemudian kita baru bisa mobil dan sebagainya. Bagaimana nanti beli mobil itu tetapi bukan dalam rangka keinginan, tetapi mobil itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Itu yang paling penting. Nah, pedagang itu nanti logikanya mesti butuh transportasi. Karena kecepatannya di sana. Iya kan? Tetapi kenyataan yang ada, ya kan, P4 ini kadang-kadang sudah dipenuhi. Saya katakan, banyak orang untuk mencapai P4 ini, dia mengambil langkah rata-rata jadi pegawai. Kemudian ada yang jadi petani. Kemudian kalau saya pilih pilihan 3, ada yang jadi pedagang. Pegawai, ya sudah begitu. Ya, mau itu karyawan swasta, mau itu karyawan pemerintah, kita mesti hitung, bisa-bisa kita amati, ya harus begitu. Karena kenaikan gaji berkala itu tidak akan sebanding dengan kenaikan kebutuhan yang akan terus meningkat. Sehingga kalau saya katakan kenaikannya itu adalah deret ukur, sementara kebutuhan deret hitung. Sehingga apa? Saling nggak nututi. Kemudian kalau kita bicara pertanian, saya pernah berhitung pertanian itu kalau di daerah Jember di sini, di daerah Jember, itu kalau orang nanam padi 1 hektar itu untungnya kurang lebih sekitar 8 juta. Berarti saya hitung kalau 8 juta paling enggak kita harus punya
sekitar minimal 4 hektar lah. Iya kan? Kalau 8 juta kali 5 hektar itu berapa? 8 kali 5 berapa? 8 kali 40. 40, oh ya, sekitar punya 5 hektar. Harus punya 5 hektar. Jadi 1 kali panen itu dapat 40.000. 1 tahun itu 3 kali panen berarti akan dapat 120 juta. 120 juta dibagi 12 akan terpenuhi kebutuhan sebesar 10 juta per bulan. Tetapi pertanyaannya, itu apakah kita punya lahan 1 hektar? Iya kan? Sementara 1 hektar kalau di sini mainnya antara 700-800 juta. Berarti kalau kita harus punya 5 hektar, kita harus siapkan dana 3,5 M. Nah, sementara uang yang ada di saku kita rata-rata itu 5,5 M. Jadi 5.100. Jadi ono 5.000 siji sama 501. Ya. Kemudian yang kedua, itu ada yang ketiga adalah pedagang. Sekarang kita bisa melihat, kita bisa mengamati rata-rata hampir 75% orang sukses itu pedagang. Pebisnis. Nah, tinggal kita milih, kita mau ngambil yang mana. Nah, permasalahannya pada saat orang diajak berdagang, yang ada di benak pikirannya pertama itu adalah modal. Ya kan? Yang ada di benaknya pertama adalah modal. Modalnya berapa? Begitu. Modalnya berapa? Nah, setelah ada modal, dia berpikir kalau aku modal sekian, hasilnya berapa? Begitu. Jadi ada modal, ada hasil. Jarang sekali orang-orang kita itu berpikir resiko. Padahal setiap usaha itu ada modal, ada hasil, ada resiko. Kalau modalnya besar, hasilnya besar, resikonya besar. Kalau modalnya kecil, hasilnya kecil, resikonya kecil. Sehingga apa? Kita kadang-kadang udah takut sendiri mau bisnis. Ya kan? Punya duit 5 juta mau bisnis bingung kita. Punya duit 10 juta mau bisnis kita bingung. Punya 1 juta apalagi? Semakin bingung. Ya kan? Padahal inti di bisnis itu adalah kemauan. Intinya kemauan. Jadi kemauan itu akan bisa mengalahkan kemampuan. Kalau kita mau, insya Allah, kalau saya katakan ibarat barbel yang beratnya 1 kintal, kalau kita terus latihan, itu akan terangkat juga. Tetapi karena kita nggak ada kemauan, jangankan yang 1 kintal, 50 kilo kita tidak akan bisa angkat. Ya kan? Jadi kembali ke tadi, bahwa rata-rata pada saat kita bicara bisnis, orang akan melihat modal. Modalnya berapa, hasilnya berapa, tanpa berpikir resiko. Sehingga karena tidak ada orang berpikir resiko, namanya investasi, itu yang masuk di HP, itu hampir setiap hari, itu ada 1-3 penawaran. Namanya penawaran bisnis, itu setiap hari 1-3. Namanya investasi mulai dari A sampai Z, yang menawari keuntungan mulai dari 10%, ada yang sampai 1% per hari, ada yang 10% per bulan. Padahal kalau kita mau berhitung sederhana, kenapa terlalu amat sangat banyak korban investasi itu adalah mereka yang kurang berkecukupan, itu yang paling banyak. Justru orang yang banyak duit itu jarang mau diajak investasi. Sekarang kita hitung-hitungan nggak usah 10% deh investasi itu. Kita bicara investasi dikasih margin, dikasih keuntungan flat 2%. Nah, orang kita berhitungnya sederhana. Wah, Pak, ini investasi 1 juta loh, saya nyoba untuk 10%. Oke, 10%-nya 100.000. Saya nggak mau 10% deh. Saya maunya 2% aja. Asal flat dan itu bisa perjanjian. Kalau 1 juta 2% itu 20.000, orang mungkin bisa. Tetapi pada saat ini 10 juta akan menjadi 200.000. Pada saat ini akan menjadi 100 juta, orang akan harus ngasih keuntungan 2 juta. Pada saat 1 M, orang harus ngasih keuntungan berapa? 20 juta.
Bayangkan kalau ada orang investasi ke situ 10 M. Bisa nggak? Ngasih. Bukan di sini. Gantian. Oh, bisa nggak orang itu ngasih keuntungan 200 juta per bulan? Nah, makanya dari itu, sahabatku, jangan terlena oleh iming-iming investasi yang sebenarnya itu nggak jelas. Karena logika bisnis, orang itu mengajak investasi itu karena resikonya terlalu tinggi. Kalau resikonya tinggi, dia mesti, ayo investasi, cepat-cepat. Ini keuntungannya begini, begini. Karena apa? Yang resikonya nggak ada, dia akan makan sendiri. Itu logika bisnis. Logika bisnis itu di situ. Pada saat resikonya tinggi, dia akan tawarkan sama semua orang. Tetapi pada saat nggak ada resiko atau resikonya kecil, dia akan embat sendiri. Ya kan? Nah, kembali ke tadi, ada modal, ada hasil, ada resiko. Bisnis itu kalau modalnya besar, hasilnya besar, resikonya besar. Bisnis itu kalau modalnya kecil, hasilnya kecil, resikonya kecil. Yang akan kita tawarkan adalah bisnis dengan modal kecil, hasil besar, resiko nggak ada. Ada yang mau? Mau atau mau banget? Pertanyaannya. Ya kan? Modal kecil, hasil besar, resiko nggak ada. Apa itu? Ya di network, di mau perusahaan apapun silakan, mau perusahaan apapun, misalkan jaringan apapun silakan, kita nggak akan ada batasi. Salah satunya adalah di MEM dengan konsep PSBB, penjualan secara langsung berjamaah berjenjang, itu yang akan kita tawarkan. Karena di situ kita bisa memulai usaha dengan modal 400.000. Bahkan saya katakan bukan modal. Tetapi di situ adalah belanja. Belanja kebutuhan kita. Belanja yang selama ini terkesan menghabiskan uang, bagaimana mengelola belanja itu menjadi sumber penghasilan. Ini. Saya ingat cerita pada saat sekitar tahun 90-an sekian, ada teman tanya ke saya, Pak Nyoto, rumahnya bagus ya, belinya berapa? Aku bilang 600.000. Wah, yang benar katanya. Loh iya, ini dulu aku belanja produk di perusahaan X, kemudian komisinya itu saya kumpul-kumpulkan jadi rumah, aku bilang begitu. Jadi rumah ini adalah 600.000. Mobilnya tuh ya 600.000. Bahkan saya katakan, rumah ini dan isinya termasuk mobil itu adalah hasil dari usaha berjenjang. Kecuali anak istri, itu konvensional murni. Kalau anak istri saya itu konvensional murni itu. Jadi enggak tanpa berjenjang, ya kan? Karena penyakitnya orang-orang jaringan itu biasanya kalau upline sudah menjadi upline, ya kan? Jadi up-nya lain dia. Artinya dia merospek A sama downline, kemudian di atas itu dia pindah ke sana. Di atasnya lagi dia pindah ke sana. Sehingga dia bilang, di sini, di pundak saya, ada 7 perusahaan. Network, ada 7 network. Di kiri saya, nggak ada apa-apa. Begitu kan? Ya, jadinya pincang-pincang begini, gimana mau berhasil? Kita sepakat bahwa untuk berhasil harus jadi manusia fit. Fokus, istiqomah, punya target. Kalau nggak mau fokus, nggak istiqomah, nggak punya target, nonsen. Nanti akan kita bahas bagaimana membuat target. Iya kan? Itu yang paling penting. Sehingga kita di situ akan bicara, iya kan? Bener nggak bahwa di sini orang bisa bisnis dengan belanja, bisa menghasilkan uang. Dengan semua orang jaringan, saya nggak akan cerita. Yang intinya di situ bagaimana kita bisa duplikasi. Bagaimana Anda belanja, kemudian bisa cerita sama A, supaya bisa cerita sama B, untuk mengajak C, supaya menggandeng D. Intinya di sana. Ya kan? Karena konsep awal dari jaringan itu adalah self-consume. Pertanyaan saya, kalau ada sebuah perusahaan tanpa produk,
apa yang mau dimakan angin. Ya kan? Akhirnya apa? Oh, ini digital, Pak, digital. Oh, saya nggak ngerti digital, saya orang kuno, ya kan? Akhirnya bonusnya juga digital, di awang-awang. Itu bonusnya 1M masih kesangsan di atas sana. Itu nggak real, ya kan? Kita akan bicara real, yang intinya sebenarnya di jaringan itu, kita akan beli barang dengan sistem. Nah, ulangi saya lagi, di sistem berjamaah atau network yang benar, itu adalah orang beli barang dengan sistem. Jadi beli barang dulu. Beli barang, dapat barang. Itu udah terjadi. Nah, kemudian kalau di jaringan, kita akan bicara beli barang, dapat barang, dikasih duit kalau mau. Kalau mau, kalau nggak mau ya beli barang dong. Saya ngambil satu contoh ini. Ini ada produk ini. Ini produk baru, Pak, ya? Oh, bukan. Ini baru produk. Aku bilang begitu. Ya, jangan beranjak. Yang ikut Zoom itu dicatat semua, Mas, ya. Dicatat ini. Jangan beranjak. Nah, ini Pak, ini produk baru, food support. Oh, begitu kan? Ini food support. Nah, jenengan nanti beli barang ini, dapat barang. Iya kan? Bukan beli apa namanya? Apa itu namanya itu? Barangnya disimpan itu saya nggak ngerti sih. Beli barang tapi barangnya nggak dipegang. Berapa belinya? 100.000, barangnya mana? Oh, disimpan. Oh, begitu. Ya nggak bisa. Ini kita beli barang. Ya, ini food support, produk kita yang udah siap, ya. Nah, ini mantap, ya kan? Sehat itu murah karena sakit itu mahal. Wah, begitu. Jadi orang begitu buka langsung lihat, sehat itu murah, sakit itu mahal. Ini mengandung infrared, ya. Wah, desa ya repot. Terus keliru nggak apa-apa juga, nggak ada yang tahu juga, iya kan? Nah, produk ini di pasaran umum banyak, tetapi kita di sini spesial kita pesan ini khusus untuk meme, karena di sini ada tulisannya Saku. Datanya Mas ya, Saku sangat cocok. Nah, begitu, ya. Jadi Saku sangat cocok, begitu. Jadi khusus yang ikut Zoom meeting nanti ada promo sampai akhir. Tenang aja. Kita bikin promo. Harganya berapa, Pak? Wah, murah ini. Ini di sini cuma ditulis harga berapa, Mas? Konsumennya, Mas? 149.999. Murah banget, Pak. 149.999. Bapak bisa nanti beli ini, itu transfernya segitu. Nggak apa-apa. Kenapa kita pakai angka ini? Supaya nggak ada orang yang beli tunai. Langsung transfer. Langsung transfer. Sehingga belinya 149.999. Nah, begitu. Ya. Nanti, ini konsumen. Harga sahabatnya cukup cepet. Nah, jadi logikanya, nanti orang itu beli barang, dapat barang, yang manfaatnya ini luar biasa. Ini salah satu. Kita launching malam hari ini. Wah, kemarin ada yang ngambil itu belum ada bungkusnya, Pak. Saya nggak butuh bungkus, Pak. Saya butuh ini cocok, aku bilang begitu. Nanti kalau yang beli bungkus kembalikan ke kita deh, kita beli 1.000 gitu jadi. Atau 2.500 tukar bungkus begitu. Kalau perlu 100 bungkus kita tukar BMW nanti ya. BMW. Jadi blue card merah warnanya. Ya, 100 bungkus nanti bisa ditukar BMW. Blue card merah warnanya. Nah, jadi di jaringan itu, di network itu sebenarnya kita beli barang dapat barang. Ya wajar. Jangan mau cek di marketplace dan sebagainya, itu ada produk-produk semacam ini. Bedanya apa? Ya beda dong, kita Saku punya. Ini eksklusif kita punya. Harga relatif. Bahkan kita udah cek harga di pasaran, bahkan ada yang jual satu begini diisi 2 harga 600.000. Ada yang jual 200.000. Ada yang jual sampai 400.000. Dan kita enggak, murah aja. Nah, salahnya orang kita itu menganggap bahwa barang murah itu belum mesti kualitas jelek,
dan barang mahal kualitasnya bagus. Sehingga akan dikelola ini oleh pedagang. Pedagang lihat psikologi konsumen, itu melihat, wah kalau begitu orang ini suka mahal. Ya bilang aja, jual aja kan. Barang murah belum tentu laku keras, dan barang mahal belum tentu nggak laku. Nah sama-sama gitu jual aja mahal. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya psikologi ini harus dikelola. Nah kita harus belajar, mulai belajar, kita ajari bahwa di PSBB itu nanti insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin jualan barang murah, kualitas bagus, dan laku keras. Insya Allah begitu. Ya, kita akan terus input additional product dan tahun ini semoga 25 TR kita itu keluar semua sehingga orang akan semakin bingung mau masarkan yang mana. Tapi nggak usah lah, nggak usah bingung. Nggak usah bingung kalau nanti jenengan itu sudah mulai masuk ke sini. Iya kan? Tadi saya kembali ke modal hasil resiko. Di PSBB itu sebenarnya nanti kalau kita mau paham, itu kita bisa beli, harga beli retail dengan harga grosir. Ya, beli retail dengan harga grosir. Keren nggak? Oh, kita bisa beli retail dengan harga grosir. Contohnya apa? Kalau kita di marketplace misalkan, promo harga yang tertera di situ 20.000. Begitu dibuka munculnya 20.000 sampai dengan 300.000. Bunyinya begitu. Wah, ternyata 20.000 atau 300.000 itu harus ngambil berapa? Kalau di sini enggak, kita real. Ini harga 149.999 ya. Ini kalau harga sahabatnya nanti cuma 100.000. Cuma 100.000. Yang saya katakan jenengan sudah bisa menghemat duit 33,33%. Dan 33,33%. Harusnya kalau jadi konsumen 150 cukup di sini 100.000. Dan khusus begitu nanti aku bilangnya. Hari ini yang ikut Zoom meeting bisa beli ini 3 cukup 175.000 plus 1 pin kaya. Catat Pak ya. Aku ngomong kadang-kadang lali nanti itu. Ya. Beli 3 175.000 1 pin kaya. Tapi yang sampai akhir, biar muncul yang lain-lain muncul. Jadi ini khusus yang ikut Zoom meeting hari ini, Mas Agri kan itu ya, 175.000 dapat 3 plus 1 pin kaya. Coba dibagi, nah 450.000 kita jual cuma 175. Itu kira-kira kurang lebih 60% potongannya. Kalau kita hitung harusnya misalkan kita ngambil harga 300, 100 kali 3, 300, ini cuma 175. Berarti berapa? Ada potongan sekitar 40%. Nah, kemudian kita hitung lagi, kita mulai berpikir, mulai berhitung. Modal 175 dari petang atau seket. Itu berapa? Hampir 150%. Nah, makanya saya katakan, kita di jaringan, itu kita beli barang, dapat barang. Dan kita masih bisa jual. Kemudian kita bisa beli barang, dapat barang, dikasih uang. Itu. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Kok saya katakan di sini orang bisa beli retail dengan harga grosir. Karena apa? Di PSBB itu ada cashback yang dalam bahasa umum disebut dengan payout. Ya, disebut dengan payout. Saya nggak akan berdiri dulu, nanti kalau nggak jelas saya baru jelaskan. Payout kita itu sampai dengan
sampai dengan 58,33% di raya. Kalau di kaya itu 50%. Dari hitungan 100 dan kelipatan. Ya, 100 dan kelipatannya. Jadi kalau misalkan ini kita jual 100, itu nanti sebenarnya kita kembalikan cashback-nya itu adalah 50.000. Yang disebut dengan 25% komisi referensi atau bonus referensi, bonus cerita. Yang 25.000 adalah sharing omset berdasarkan pasangan. Karena begitu ada kemarin udah kita jelaskan apa bedanya sharing omset, kemudian flash out sama indeks. Saya nggak akan ulang, kecuali nanti ada khusus nanti ya. Ini 50.000 cashback-nya. Berarti sebenarnya yang masuk ke perusahaan itu adalah 50.000. Seandainya ini nggak ada nggak takut jenengan rebutan, itu tak suruh bagi sendiri. Tapi karena ini sistem, nah, itu akhirnya dibikin sistem. Maka saya katakan di network, di berjenjang, itu intinya kita adalah jual barang dengan sistem. Karena Anda di sini beli barang dengan sistem. Dan Anda harus menawarkan barang dengan sistem. Jangan tawarkan sistem dapat barang. Itu baru besar. Rata-rata kita berpikirnya itu adalah jual sistem dapat barang. Nah, dan potensi di PSBB kaya itu ada dua komisi. Komisi referensi sama komisi sharing omset. Berdasarkan pasangan. Saya ulang sekali lagi, sharing omset berdasarkan pasangan. Per titik itu 25.000. Kalau hari ini ada orang belanja 100 orang, itu ada anggaran 25.000 kali 100. Berarti 2,5 juta. 2,5 juta dibagi berapa pasang yang ada. Di paket kaya, di situ ada yang pertama referensi 60.000, sharing omset berdasarkan pasangan per titik anggarannya 40.000. Sehingga kalau ada 100 orang belanja, 40.000 kali 100 sama dengan 4 juta. Kalau ada 100 orang yang dapat pasangan berarti 4 juta dibagi 100. Kalau 200 orang pasangannya yang muncul, 4 juta dibagi 200. Sehingga kita bisa katakan bahwa Pak ada flash, nggak ada. Di sini unlimited, no flash. Nah, kemudian ketiga, potensi yang ada di sini, di paket raya, itu adalah bonus pembinaan. Yang dimaksud dengan bonus pembinaan adalah matching orang sebut di sana, sehingga bisa kita katakan menceng pun dapat komisi. Berjalan satu kaki dapat komisi. Ya, golek pincang oleh komisi dan dia berpasangan. Menceng itu dapat komisi. Anda sahabat sponsor 100 orang titik ke bawah, tusuk sate. Kemudian berkembang ding begitu. Masing-masing dapat referensi 60.000 pasangan, anggap aja 40.000 supaya hitungannya enak. Berarti 60 sama 40 ke sini, Mas. 60 sama 40 100. 100 dengan generasi pertama Anda akan dapat 15%. 15% dari 100 itu akan muncul angka 15.000. 15.000 kali 100 akan muncul angka 1,5 juta. Generasi pertama. Generasi kedua, ya, saya akan berdiri Mas ya. Ada yang iseng ngirimi virus terus. Apa? Di sini. Oh iya lah, gudo gitu tuh ya. Orang nggak ada kerjaan ya. Diserang virus dari tadi. Iya kan? Pak, laptop ini kan.
Potensi komisi pembinaan. Generasi pertama kita dapat 15%. Kelihatan Mas? Generasi kedua 10%. Generasi ketiga 5%. Gitu tuh bodoh ya Mas ya? Generasi keempat saya katakan sahabat di sini. Sponsor A yang saya katakan menceng dapat duit. Kita nggak bicara pasangan, kita bicara menceng dapat duit. Sponsori. B. Sponsori. C. Sponsori. D. Sponsori. Sampai 100 orang. Hapusnya mana tadi? Ini sampai 100 orang. Nah, ini saya anggap ini minggu pertama. Kemudian ini minggu kedua. Coba dihitung potensi. Kalau A sponsor 1, B sponsor 1, C cerita 1, ini cerita 2. Ini masing-masing akan dapat 60.000. Ini juga 60.000. Pasangannya satu sama ini berarti akan muncul angka 100.000. Enggak usah 100.000, anggap aja karena yang dapat pasangan banyak, ya. Referensinya 60.000. Kemudian sharing omsetnya misalkan 20.000, berarti akan muncul angka 80.000. 80.000 kali 15% akan ketemu angka berapa? 12.000. 12.000 kali 100 akan muncul angka 1,2. 1.200.000. Kemudian minggu ketiga ini berkembang. Ini misalnya nggak sponsor lagi, apalagi kalau dia misalnya referensi lagi. Anggap aja minggu ketiga, ya kan? Kita dari sharing omset generasi 1, totalnya di situ misalkan 50.000, kali 15% akan ketemu angka 7.500. 7.500 kali 100 sama dengan 750.000. Dari generasi kedua, kalau kita merujuk ke sini, itu akan muncul angka 80.000 kali 10% akan ada angka 8.000 kali 100 sama dengan 800.000. Berarti 1.550.000 dan seterusnya. Ini potensi yang ada di generasi. Kembali ke sini Mas ya. Sini dulu Pak. Itu potensi yang ada di bonus generasi. Itu padahal di situ ada generasi 1, 2, 3, 4. 15%, 10%, 5%, 5%, 5%. Ada yang tanya, Pak, kenapa nggak bisa dibikin level? Ya kan? Oh, ini kalau dibikin level, kalau kita itu mau 35 level berapa? Bisa. A Rp1.000. Pak, kalau perlu tak bikin 70 level. A 500. Kalau perlu tak bikin 140 level. A 250. Bukan begitu kita bicara jaringan. Karena apa? Kemampuan seseorang untuk membina itu sebenarnya berdasarkan pengalaman itu tidak akan lebih dari 4 level. Bagaimana Anda bisa cerita sama A untuk cerita sama B supaya ngajak C supaya bisa menggandeng D. Ini optimalkan. Kalau Anda bisa sponsor kiri 10, kanan 10, duplikasikan 10 akan muncul bulan kedua. Kalau kita pakai bulanan 100-100.
Bulan ketiga akan muncul 1.000. Bulan keempat 10.000, reward keluar. 413 juta. Real. Itu bonus generasi di jaringan. Kemudian ada reward. Ya kan? Ada reward di situ mulai dari 1 juta, 2 juta, 10 juta sampai 400 juta. Itu yang harus dipahami potensi. Sehingga dari situ sebenarnya kita bisa melihat. Ini udah ada contoh. Kemarin itu ada teman di grup di sini di meme. Wah, saya cuma 100.000, 2 bulan udah dapat 40 juta. Woi, ngeri. 100.000 dapat 40 juta. Bayangkan itu berapa ribu kali itu, berapa ribu persen. Real. Apa? Karena dia bergerak. Karena kita di bisnis jaringan itu sebenarnya ibaratnya membangun jalan, membangun pipa-pipa itu. Begitu pipa ini panjang tinggal buka keran, itu ngalir itu. Sehingga saya katakan nanti kita bisa bekerja bagaimana tidurnya aja kita dibayar. Loh jenengan tidur dibayar itu nggak ada kecuali di jaringan. Itu yang dulu pernah saya rasakan. Ya, itu potensi yang ada. Dan yang paling penting ya kan, kita harus bisa berhitung di jaringan itu. Karena ada payout. Kita harus bisa berhitung. Kalau Anda nggak bisa berhitung, wah itu nanti kacau. Bisanya berhutang. Nggak iso ngitung, pokoknya hutang. Nyulit duitnya di sini, ora iso gitu. Kalau Anda nggak bisa berhitung, Anda akan berhutang. Sehingga di sini, hitung, itu kita pandu. Bahkan kita punya program percepatan, yang sebenarnya ini kemarin kita grupkan, ya kan, khusus untuk teman-teman yang mau serius, tetapi karena mereka itu baru ada 14, tadi saya 18, kita punya program PPKM, promo percepatan kepemilikan mobil. Promo percepatan kepemilikan mobil dengan asumsi di sana gambarannya, ya kita cuma omset grup sekitar 750 juta, tidak sampai 750 juta, karena nanti perusahaan akan kembalikan sekitar 171 juta 750.000, Anda sudah berhak dapat mobil senilai 150 juta. Plus sharing omset dihitung sendiri. Kalau kepingin saya hitungkan, datang ke kantor MEM di Tegalan. Ini Tegalan. Ini asiknya kita jaringan itu. Kita bisa bicara bisnis di Tegalan. Yang paling penting, kita harus sudah mulai berhitung itu, jangan melihat nominal, tapi kita sudah mulai berpikir prosentase. Ya, karena prosentase itu kalau kita pahami, nanti akan lebih besar dari nominal. Saya ambil satu contoh. Infak itu daripada sedikit ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Ada orang punya duit 500.000, dia infakkan 250.000. Iya kan? Itu 50%. Tetapi ada orang punya duit 10 juta, dia infak 500.000. Wah, besar saya 500.000. Enggak lah, besar yang 500.000 infak 250.000, karena itu 50%. Yang punya duit 10 juta, infak 500.000 itu cuma berapa? 5%. 50% sama 50%. Nah, sama dengan nanti kita berhitung di PSBB. Ya, saya pikir itu, sahabat, kita buka sesi tanya jawab. Intinya di sini ada potensi, jenengan mau apa? Jenengan minta berapa? Saya akan layani, nomor HP saya juga ada. Nah, kebetulan saya ini di sini nggak di struktur, nggak ada. Saya cuma didapuk sama komisaris, sama orang-orang di sini sebagai provokator aja. Provokator, ya kan? Bahwa jaringan itu dasar. Sehingga jenengan nanti pada saat ditanya, kamu gabung di mana? Di sini. Saya masih ingat dulu pada saat awal saya punya produk, itu saya launching awal itu di Denpasar. Launching awal. Ini cerita ya, saya cerita kehebatan itu. Kehebatan, kemauan, kehebatan, keyakinan itu di situ. Waktu itu kita kirim barang 1 truk, begitu sampai sana, qadarullah teman belum ada duit.
Padahal kita harus layani dia untuk mengadakan seminar, sehingga kita adakan sewa hotel. Waktu itu dia mau undang 100, kosnya itu per pack itu 100.000, sehingga 100 kali 100 10 juta kita harus sediakan anggaran. Padahal kita nggak ada duit sama sekali. Ya, kalau teman-teman di Denpasar itu di belakang Ubung, itu kita biasa nginap di sana. Itu ada hotel yang khusus untuk wisatawan. Kalau pakai AC 150.000, kalau nggak pakai AC 75.000. Saya sama istri ngomong nggak usah pakai AC. 75.000, jadi AC dimatikan sentral. Nah, sementara pembicara datang dari Jember, datang dari Semarang, datang, acaranya nanti malam. Hari ini datang, acaranya besok malam maksud saya, udah datang. Sehingga kita harus pindah ke sana. Dengan keyakinan penuh, waktu itu malam kita cuma mikir begini. Ini kalau sampai hari ini enggak, begitu kita masuk ke hotel, langsung, Pak, tagihannya nanti sekian. Oh iya, gampang. Kita acara belum mulai. Kita punya pikiran waktu itu, kalau sampai ini nanti nggak ada yang bayar, kita akan nginep di sini sampai selesai. Kalau perlu 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak mobil aja jadikan jaminan. Tapi qadarullah malamnya itu teman ngomong, Pak Nyoto, uang udah saya transfer 50 juta. Wah, kita bahagia. Artinya kita bisa bayar. Nah, bagaimana jenengan di bisnis PSBB ini, itu jenengan punya keyakinan yang sangat kuat. Jenengan jangan jadi koruptor keluarga, jenengan harus cinta keluarga. Orang cinta itu berkorban. Kalau jenengan cinta sama keluarga, enggak mau berkorban untuk keluarga, itu bohong. Orang cinta mesti berkorban. Kalau saya katakan, kalau ada orang cinta nggak berani berkorban, itu namanya koruptor. Koruptor keluarga, karena hak keluarga nggak berikan, hak agama tidak diberikan, hak negara tidak diberikan, iya kan? Itu namanya koruptor. Diembat sendiri begitu ya. Yang kata lain adalah malas. Qanaah, menerima apa adanya itu beda dengan malas. Saya pikir itu, sahabat, kita buka sesi tanya jawab sampai akhir. Ya. Monggo, persilakan untuk tahap pertama 3 orang. Monggo yang mau bertanya silakan buka mic-nya. Oh iya. Ada yang tanya? Monggo yang bertanya. Ini apa ini? Pak Selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini yang dijelaskan Abah memang sudah luar biasa, memotivasi saya untuk bisa bergerak. Namun pada kenyataannya di jaringan saya itu generasi 1 sampai terakhir itu banyak yang kaya. Nah, bagaimana solusi istilahnya pencerahan atau motivasi bagi member segera untuk berpindah atau upgrade menjadi raya? Ini sangat ironis karena member banyak tapi yang untuk jadi raya itu hanya sekitar 10% pun belum nyampe. Nah, ini gimana dari pihak manajemen atau kita itu untuk mengoptimalkan potensi di raya ini biar para member itu punya mindset bahwa dengan bergabungnya paket kaya raya kita akan menjadi sejahtera. Begitu Abah, bagaimana caranya? Terima kasih. 3. Oke, 1. Yang lainnya monggo di unmute. Monggo. Yang lainnya yang mau bertanya silakan. Malu bertanya nggak jadi tanya. Ya malu bertanya nggak jadi tanya. Saya malu bertanya sesat di jalan. Oh iya. Malu bertanya jalan-jalan sesat jadinya kan. Monggo. Monggo yang baru-baru ini yang baru-baru. Mbak, Ibu, sahabat. Itu Mbak Erviana Dewi mungkin baru ikut Zoom kali ini. Buka semua tadi. Iya. Buka semua. Cuma videonya dimatikan. Ayo yang mau tanya. Mas Asep, Bapak Junaidi.
Ya, Pak Junaidi. Pak Junaidi mana Pak? Monggo Junaidi? Pak Junaidi. Waalaikumsalam, Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Suara musiknya dikecilkan, Pak. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Junaidi. Tanya apa ya, bingung. Soalnya udah paham sih, cuma Kalau bingung pegangan. Biar nggak jatuh. Iya, pegangan biar nggak jatuh, Pak. ya. Gimana, Pak Junaidi? Nggak jadi. Wah, nggak jadi. Gimana kopinya? Masih banyak. Masih Alhamdulillah. banyak. Iya. Ya. Oke, yang lain? Yang lain? Kalau nggak ada, oke saya jawab dulu, Pak Slamet. Iya kan? Ya biar selamat. Ya, Pak Slamet, bagaimana cara motivasi orang dari kaya menjadi raya? Itu sebenarnya urusan mindset. Saya sering ngomong bahwa sukses itu minoritas. Sukses itu minoritas. Kalau di anu itu ada namanya generasi wuroba, generasi aneh begitu ya. Jadi sukses itu minoritas. Karena yang gagal itu mayoritas. Bagaimana kita bisa menjadi minoritas? Saya sering katakan sama teman-teman yang sering ke sini, Pak Slamet itu sebenarnya orangnya Jember. Sama sini cuma jarak sekitar 5 kilo. Itu bisa gandeng itu semua orang-orang bawa ke kantor jadi kita motivasi. Karena motivasinya rata-rata orang kita itu bagaimana bekerja, dia itu bekerja berangkat pagi pulang petang. Iya kan? Berangkat pagi pulang petang. Jadi kalau saya katakan itu bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, pakai baju, dimasukkan sepatuan, berangkat kerja jam 7, jam 4 pulang. Meskipun gajinya nggak cukup. Ya kan? Sehingga sering saya katakan, kamu itu kerja apa dikerjain, kan begitu kan? Sebenarnya kamu kerja apa dikerjain? Karena apa? Seharusnya kita harus punya lebih. Karena keluarga kita kebutuhannya semakin naik. Nah, rata-rata teman-temannya, saya udah bisa paham, orang-orang yang gabung di MEM itu tidak semuanya mau fokus. Meskipun nanti bertahap, pelan, tapi pasti nanti akan muncul lagi satu, balik lagi itu ada. Karena apa? Saya katakan begini, waktu itu 100.000 kita fokus awal itu mau ngajari anak SMP, anak SMA yang mau kita ajari untuk bisnis. Tapi kenyataannya yang muncul bapaknya anak SMP, bapaknya anak SMA. Nah dari sini kita pilih. Ada orang yang masuk, 100.000 lumayan deh, aku bisa beli kacamata. 100.000 lumayan deh, aku bisa beli kopi. 100.000 lumayan deh, aku bisa beli misalkan food support. Iseng-iseng dia. Sehingga saya katakan, kalau orang belanja 100.000, itu namanya coba-coba. Satu paket. Kalau belanja 2, itu namanya uji coba. Kalau dia belanja 3, itu namanya coba lagi. Kalau belanja paket kaya raya, itu baru percobaan. Karena apa? Rata-rata, jangankan HP jenengan, HP saya, bukan yang jadul ini, aku punya HP jadul, itu hampir setiap hari datang penawarannya setelah saya cek, itu yang ada di grup sini. Ada yang di grup official, ada yang di grup official 1-2, dari grup kaya raya, dari grup network, itu nawari bisnis sama saya. Sehingga dia masuk 100.000 dalam rangka mencari data. Dia iseng. Ini orang begini saya juluki MM, makelar MLM. Iya kan? Makelar. Nonsen dia akan susah. Nah, sebenarnya di sini tugas uplin bukan upline ya. Jadi kalau rata-rata masih banyak di sini gabung di MEM tapi ke atasnya gabung di satunya. Itu namanya bukan upline tapi upline. Yang lebih ngeri lagi setelah jadi upline, rekrut ke bawah, cari downline, nggak nemu downline, nemu daun lain. Wah, begitu. Sukses belum dapat daun lain. Itu kacanya orang kita.
Iya kan? Itu pengkhianat keluarga saya katakan. Iya kan? Nah, di raya ini sebenarnya kita akan berhitung matematis. Kita mau usaha apa? Mau belanja apa? Misalkan. Dengan 400.000 kita bisa kaya raya. Nah, kemudian tinggal di situ mindset-nya dirubah. Mindset-nya dirubah bahwa kamu yakin bisa. Makanya nanti di tahapan komunikasi itu ada 3. Ada interaksi, kemudian relationship, kemudian baru di situ ada pengaruh. Ya. Kemudian saya katakan sukses itu minoritas, itu real. Ibaratnya permainan sepak bola. Sepak bola itu kalau yang saya tahu ini udah lama, mulai 2000 berapa yang kemana masa kampanye sampai hari ini, saya udah nggak lihat TV. Sekarang beritanya begitu-begitu aja. Waktu zamannya dulu masih lihat final itu, kalau kadang-kadang saya dengar finalnya antara Real Madrid sama apa itu ya? Real Madrid sama apa ya? Sama Barcelona. Di situ ada 22 pemain, bintang lapangannya cuma 2, Messi sama Ronaldo. Ada 100.000 penonton di tribun, ada miliatan penonton di layar TV maupun parabola, itu semua terpaku ke situ, yang dilihat adalah Messi sama Ronaldo. Iya kan? Nah, sama dengan permainan sepak bola itu, 22 pemain, ada 2 bintang, yang komentar banyak, yang ngecek banyak. Sama dengan kita mau usaha apapun, kalau kita sudah yakin, prinsipnya sebenarnya satu, EGP. Emang gua pikirin. Nah, sama dengan kembali ke raya tadi, upgrade ini sebenarnya orang sering saya katakan, kalau kamu kepingin punya penghasilan 10 juta, jangan berguru pada mereka yang punya penghasilan 5 juta. Itu pusing. Kalau Anda kepingin punya penghasilan misalkan 50 juta, jangan berguru pada mereka yang punya penghasilan 20 juta. Anda akan bingung. Dan seterusnya. Saya kemarin ada teman Madiun sama Mas Indra kemarin ke sini, termasuk ada tamu dari mana. Aku bisa, ini ada konsep, Anda bisa 3 bulan dapat mobil, bahkan kalau saya katakan, seandainya kalau saya boleh menggunakan kata seandainya, ini seandainya boleh saya menggunakan kata seandainya, waktu saya main di jaringan, konsep PPKM, promo percepatan kepemilikan mobil, insya Allah kalau waktu itu saya bisa sebulan dapat 3. Ya kan? Karena apa? 3 bulan kita bisa dapat mobil. Kalau 3 bulan, kalau 1 bulan bisa, kenapa harus 3 bulan? Padahal di situ ada cashback. Di situ masih ada sharing omset. Ya kan? Dan rata-rata orang yang masih belum bisa fokus, karena dia bisa masih tolak-tolak. Ke sana kemari. Rata-rata yang begitu biasanya leader katanya. Saya bilang, Anda itu sebenarnya leader apa dealer? Ya kan, kalau leader itu ya mesti fokus dong. Kalau dealer itu semua dibawa. Wow, dealer kendaraan ABC dan sebagainya. Sehingga banyak sekali teman-teman ke sini, Pak Nyoto ada support, nggak ada ini. Dulu saya bilang nggak ada, sekarang ada ini support. Aku jual support ini. Nah, ya kan, ini support. Jadi bukan support. Maunya begini, enggak lah. Supportnya udah kita berikan bersama. Jadi Pak Slamet itu sebenarnya bagaimana dijelaskan itu potensi itu dengan cara apa? Dibedah, jenengan tidak bisa masuk sebelum ada kesamaan pandangan. Jadi interaksi sehingga ada kesamaan pandangan. Nah, kesamaan pandangan di situ baru kita bicara. Contoh misalkan, alhamdulillah Blegok misalkan, saya sering bikin tulisan dialog antara Blegok sama Raya. Iya kan? Blegok, kamu udah berapa lama itu di sini? Oh, sekian tahun begini-gini. Kamu udah dapat apa? Ya cukup begini aja. Kamu mau nggak kepingin dapat tambahan penghasilan? Sebenarnya mau sih. Karena hampir 110% semua orang yang sudah bekerja maupun yang belum kepingin dapat tambahan penghasilan. Permasalahannya dia tidak tahu harus kemana. Nah kemudian kepingin dapat penghasilan, kamu udah coba apa? Oh belum. Kita ajak sampai pada satu kesimpulan, ini ada. Kamu mau nggak belanja barang, dapat barang, dikasih duit. Modalnya cuma cerita. Cerita itu kamu nanti akan dibayar. Bagaimana caranya? Nah, baru diceritakan. Itu terjadi kesamaan pandangan. Kalau nggak percuma, sehingga saya sering katakan, kapan orang itu harus kita jadikan konsumen, kapan orang itu harus kita jadikan member, kapan orang itu harus kita dorong supaya nanti dia bisa jadi leader. Karena nggak mungkin itu. Kalau ada 100 orang,
Sementara kemampuan kita 18, kalau ini diladeni semua akan sukses semua. Nosen, satu-satu. Sehingga nanti di situ akan ada duplikasi. Yang paling penting di usaha begini itu adalah duplikasi. Begitu, Pak Slamet. Monggo, sesi 2, ada pertanyaan? Mas Asep. Monggo Mas Asep, dibuka Mas Asep. Mas Asep, monggo dibuka Mas Asep. Oh iya. Oh ya udah baru bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa gabung walaupun lambat saya nih. Tadi jam 9 ya, nggak on time saya. Lagi kurang sehat ini, Bah. Wah, Zipro, minum. Cipronya udah habis juga. Ya, Mas. Sebenarnya timnya untuk Abah dan manajemen semuanya semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kalau berbicara yakin ya, insya Allah dengan PT MIM ini saya sendiri sudah sangat yakin begitu. Amin. Tinggal kita bagaimana meyakinkan tim gitu, bagaimana meyakinkan tim agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Mungkin sekedar saran dari saya, kalau bisa sebenarnya teman-teman ini kan sudah sedikit paham ya untuk bisnis mimi, karena saya sering juga sebenarnya ngasih pemahaman ke teman-teman, tapi kok pada belum bergerak gitu, apa kendalanya gitu. Kalau bisa perusahaan menyediakan slot semacam apa ya, presentasi untuk umum juga. Karena gini Abah, kan tidak semua orang itu bisa menjual dan juga tidak semua orang itu bisa presentasi, kan begitu. Kadang kita udah ngasih ilmu-ilmu yang Abah berikan, saya share juga ke mereka, mereka belum juga paham, kan begitu kadang ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang langsung nangkep peluang ini begitu. Kemudian yang dari berapa ya, member saya sekitar 100-an lebih, mungkin hanya 1-2 orang yang sering konsultasi dengan saya, kan begitu. Artinya yang lainnya ini kok kemana, kenapa tidak semangat begitu. Nah kalau bisa ada semacam acara apa ya, BOP online gitu ya, yang diadakan oleh perusahaan dan para leader, misalkan Pak Hindra atau dan yang lainnya gitu, kolaborasi lah begitu. Jadi kita mengadakan acara BOP online untuk menjaring member-member baru. Nah di situ dibedah pertama tentang perusahaan, knowledge product, testimoni demo, dan juga marketing plan. Dan terakhirnya closing begitu Abah. Insya Allah dengan melakukan ini menjadi percepatan di masa PPKM sekarang begitu. Dan kita lebih menekankan ke teman-teman untuk yang serius di bisnis ini untuk gabung di paket kaya raya begitu. Yang kedua untuk kacamata Abah, mohon segera direalisasikan untuk kotak hitam ini banyak permintaan ya. Beberapa orang member ada yang kemudian ngelirik perusahaan lain untuk mendapatkan kacamata kotak hitam ini karena di PT MIM belum ada begitu kan, belum tersedia. Nah jadi kalau memungkinkan dipercepat begitu pengadaan barangnya untuk kacamata kotak hitam. Nah kemudian bahan promosi ya Bah, kita kekurangan bahan promosi kadang. Kayak apa ya? Testimoni kayak gitu, kayak Jipro kan sangat terbatas ya, testimoninya hanya beberapa aja gitu kan. Prokular saya lihat malah belum dapat testimoninya gitu. Kalau bisa diperkuat di testimoni dan juga tools marketing, bahan-bahan promosinya begitu. Saya lihat, mohon maaf ya, bukan kita ngebandingin, tapi kita kan belajar dari pesaing. Mereka itu setiap hari selalu ada konten yang baru yang di-share oleh manajemen begitu, sehingga member itu udah tinggal copy paste aja begitu. Mungkin itu saja
Saya sendiri secara pribadi sangat yakin ya PT MIM ini luar biasa. Lihat dari perusahaan, manajemen, marketing, khususnya bukan jual sistem begitu. Dan ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan semuanya ya. Jangan sampai kita terjebak oleh tawaran-tawaran lain ya yang menggiurkan di luar sana. Padahal kita di sini sudah megang harta karun begitu. Tinggal temukan aja kuncinya sebenarnya gitu. Karena sebenarnya kita udah megang harta karun di MIM ini. Sayang banget kan kalau kita udah megang kotak harta karun, tetapi kita malah mencari yang lain yang belum jelas. Sementara di sini sudah jelas. Tinggal temukan aja kuncinya. Tanya kepada sponsornya, kepada upline-nya, kepada leadernya masing-masing. Gimana nih caranya supaya kita bisa cepat, gitu kan? Gitu aja sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan saya dan tim akan istiqomah ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi apa juga nih dengan PT MIM kan gitu. Kita inginnya perusahaan ini terus maju, berkembang, dan tahan lama begitu. Long life. Mungkin itu saja, Bah. Terima kasih. Semua saya doakan kawan-kawan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Benar, untuk Mas Ruro, benar. Ini tadi ada yang mau bertanya. Oke, Mbak Mas Ruro dulu aja. Mas Ruro dari mana? Baru ini. Ya, monggo Mbak Mas Ruro, dinyalakan mic-nya. Mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Patoman Blimbing Sari, Banyuwangi, Pak. Wah, Banyuwangi, BWI. BWI. Wow. Saya ini member baru. Baru member. Yang saya kenal ya. Baru member apa member baru? Baru member. Baru jadi member ya. Yang saya jual masih kacamata. Tapi saya juga sudah 3 kali beli. Iya. 3 kali. Ya 3 kali. Order kacamata plus kopi Shaco. Tapi kopi Shaco-nya masih belum keluar ini, Pak. Belum terjual. Saya pakai sendiri 1, kemudian yang 1 di teman, kemudian saya masih ada. Bagaimana cara menawarkan? Saya ingin juga mengenal produk-produk yang lain dari MIM ini dan ingin mengembangkan mengenalkan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka dan mengajak juga untuk jadi member. Itu saja. Oke, sudah? Dan Mas Anto. Mas Anto tadi yang mau bertanya, monggo. Mas Oke, Anto. Bu. Satu lagi. Mas Anto, Mas Anto. Mas Anto, jadi tanya enggak Mas Anto? Mas Anto. Ya, satu lagi. Satu lagi nggak ada ya Mas Anto. Oh ini. Angkat tangan Mas Anto, angkat tangan. Angkat tangan ya, jangan angkat tangan gitu. Pakai aplikasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Dan semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau saya menyimak dari uraian apa tadi, ini memang bisnis ini sangat luar biasa. Cuman ada sedikit yang perlu kita perhatikan. Tadi itu disampaikan, itu duplikasinya 10 di kanan, 10 di kiri. Untuk bisa mempercepatan lah itu bahasanya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, mungkin hanya beberapa orang yang bisa merekrut 10 kanan, 10 kiri. Nah, bagaimana dengan mungkin ya duplikasinya itu kalau tadi yang Pak Slamet tadi banyak yang kaya, tapi untuk average rayanya masih sedikit. Jadi bagaimana nanti kita memberikan pemahaman bahwa seorang pebisnis yang pertama itu harus punya stok produk. Bukan hanya satu produk laku terus ambil lagi. Paling tidak dia punya mental pebisnis, yaitu dengan langsung plan kaya raya. Artinya dia punya 1 untuk contoh, yang 3 untuk produk. Nah, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil ribet tadi
itu dalam waktu yang turun cepat, tapi tidak perlu 10 kanan 10 kiri. Kalau menurut SOP-nya, ini kan mainnya 2 kaki nih, ya. Ibaratnya cukup di kanan 1, di kiri 1, dan tadi kekuatan dari bisnis ini adalah di duplikasi. Nah, jadi bagaimana teman-teman atau mungkin triknya itu oke lah, tidak harus 10 kanan 10 kiri, ya kan? 1 di kanan 1 di kiri. Kalau duplikasinya sempurna, metrik sempurna, itu kalau saya baca di level ke-15 tembus. Ribet itu. Artinya dari teman-teman yang sekarang di UMKM, yang bisnisnya lagi slow, itu dengan cukup dengan duplikasi kaya raya, duplikasi 2 saja di kanan dan kiri, oke, pantau terus pergerakan. Kalau memang tidak ada, berarti harus cari yang lain untuk spillover. Nah, ini adalah bagaimana triknya untuk bisa mempercepat itu. Jadi bagaimana cara menawarkan kepada calon mitra kita, karena ini bisnis ujung-ujungnya memang salah satu adalah cari duit. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan itu dengan tidak perlu duplikasi 10 kanan 10 kiri, cukup dengan 2 orang tapi hasilnya maksimal. Itu matur suwun Abah. Terima kasih atas supportnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Asep presentasi untuk umum 100 sudah punya member 100, baru 1-2% yang bergerak. Saya tadi katakan bahwa sukses itu minoritas. Negeri ini mayoritas seperti kita, tetapi 5% minoritas bisa menguasai hampir 90% kekayaan negeri ini. Kenapa? Begitu pertanyaannya. Iya kan? Kenapa? Nah, itu yang harus kita bangkitkan. Harusnya kita, itu kekuatannya dari dalam. Makanya saya sering berkata bahwa motivasi itu, kita cuma bisa motivasi, tetapi motivator itu adalah dari dalam kita. Sehingga saya katakan, cinta itu berkorban. Berkorban untuk keluarga, berkorban untuk agama, berkorban untuk negeri, sehingga dari situ kita akan bangkit terus. Tidak ada kata lelah dalam diri seorang pejuang. Tetapi kita akan lila terus demi. Jadi di jalan Allah terus. Makanya saya katakan, kita mungkin sering, ya kan, rata-rata di sini teman muslim, kalau di agama kita, itu ada di ayat Quran surat kedua, Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya barang gaib. Wa yuqimuna shalah, mau mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mau menginfakkan hartanya. Loh, bagaimana kita mau infak? Percaya barang gaib, percaya. Tapi harus sholat. Loh, sholat, tapi nggak infak, ya sama aja. Bagaimana kita mau infak sementara kita nggak ada punya duit? Sahabat dulu kaya. Rasulullah juga kaya. Khadijah itu sepertiga tanah di Mekah itu miliknya Khadijah. Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Jadi motivasi dari dalam. Nah, makanya tadi kalau ada 100 baru 2%, itu real. Memang sukses itu minoritas. Iya kan? Sehingga saya sering katakan begini, kita rekrut harus milih-milih. Enggak, ceritakan aja. Sama siapapun. Nah, nanti dari situ yang bisa dibina ya kita bina. Kalau yang nggak bisa dibina berarti mau binasakan katanya komandan. Karena nggak mungkin. Ibaratnya kita dorong dia. Oh ya, ditanjakan posisi misalkan 40 derajat, tiba-tiba kendaraannya mogok. Kita dorong orang 7. Nah, udah didorong, dia nggak mau hidupi mesin, direm sama dia. Ya percuma dong. Makanya nanti ada istilah begini. Nah, jangan pernah sekolahkan anak ayam pada sekolah Raja Wali. Percuma, dia nggak akan bisa terbang. Nah, itu kepiawaian kita itu nanti. Bagaimana memulai memilah, mana leader, mana dealer, mana MM, mana PM. Begitu kan? Bingung. Iya, ada leader, ada dealer. Ada MM itu marketing makelar multi level. Iya kan? Kemudian ada PM, pejuang multi level, begitu. Jadi kita harus bisa memilih. Jangan sekolahkan anak ayam pada sekolah Raja Wali, percuma, dia nggak akan bisa terbang. Iya kan? Kecuali Raja Walinya itu Raja Wali sakti. Ya kayak misalkan ada
apa namanya itu yang kendi ajaib itu, iya kan? Gosok-gosok begini, izin silakan keluar. Ada 3 permintaan. Keluar ya. Wah, begitu keluar akhirnya. Kamu beri aku 3 permintaan. Wah, minta A, B, C, D, E, dan ABC. Minta. Iya kan? Dikasih, kecuali begitu. Nah, kita ini akan mencari bibit. Makanya salah satu cara, itu sebenarnya peran orang tua. Anak kita, anak cucu kita, ya kan, nantinya yang sudah punya cucu. Saya cucu mau 7 masalahnya. Ya kan? Tapi semangat saya itu kalau sama anak 26 itu saya nggak akan kalah, insya Allah itu. Nggak akan kalah. Ya kan? Jadi, kalau anak saya itu nggak ada pilihan usaha itu. Kalau kita kadang-kadang kan dihadapkan pada pilihan. Kalau anak saya nggak ada pilihan. Kamu suka, nggak suka, mau, nggak mau, ikhlas atau tidak, terpaksa atau tidak, kamu harus jadi pedagang titik tanpa koma. Sehingga dia apa? Motivasinya cuma dagang. Selain itu, nggak ada. Mumpung banyak orang belum sadar pentingnya dagang. Kalau nanti sudah dagang, ibaratnya roti semakin banyak yang ngambil. Nah, nanti pada saat semua orang sudah mulai sadar, kamu akan jadi juragannya pedagang. Harapannya begitu. Nah, harapan saya nanti teman-teman di sini juga begitu. Kalau sudah punya jaringan besar, macam-macam banyak. Saya sering ngomong toh, Pak, saya kepingin punya produk ini, tak kasih produk, kembangkan se-Indonesia. Teknik marketingnya bagaimana? Tak ajarin, begitu. Apalagi ngomong, Pak, saya dapat apa? Tak kasih, begitu nantinya. Apalagi kan minta begitu biasa. Iya kan? Kita kasih, kita hitung nanti, tapi itu makanya nanti ada program itu namanya plan 3. Plan ketiga itu nanti ngeri itu. Kalau sudah plan ketiga, kenapa plan ketiga ini belum kita keluarkan? Komitmen kita, komitmen perusahaan nunggu 10.000, setelah itu nanti nunggu PPKM. Karena begitu plan 3 dikeluarkan, ini nanti akan terjadi ekspansi besar-besaran. Nunggu Luhut mati dulu. Oh iya, nunggu Luhut mati katanya. Ekspansi besar-besaran. Karena apa? Komisi referensi dari ABC itu bisa 500.000. Wah, itu kita bisa ngeri. Mau kemana, Dek? Ntar ya. Mas, ini susunya anak nggak ada dan sebagainya. Keluar bentar prospek dapat 500.000. Kemudian tentang itu bisa ya, kita bikin video untuk presentasi ya. Kemudian tinggal disebar ya. Ya sebenarnya kita ada itu istilahnya ada di presentasi kita itu ada apa namanya, ada 3, ada IPB, ada IPK, ada PBB, ya kan? Orang kan biasanya BO, BOP, bisnis opportunity, ya opportunity aja, kesempatan. Kalau nggak diambil percuma. Kalau kita ada nanti ada namanya itu IPB, informasi peluang bisnis. Kemudian yang kedua naik ke jenjang IPK, informasi peluang kaya, ya kan? Informasi peluang kaya. Karena intinya pejuang, intinya bagaimana kita membangun jaringan, itu harus IPK 99. Ilmu pangan kawan. Ilmunya cukup, imannya cukup, pangannya nggak cukup, blenyo. Jadi harus iman, pangan, kawan. Informasi peluang bisnis, informasi peluang kaya. Kemudian yang ketiga nanti PBB. Potensi bisnis berjamaah. Mas dijadwalkan kapan kita presentasi, Mas shooting sehingga nggak ada pertanyaan, kita share di YouTube, nggak ada pertanyaan lagi tentang itu. Insya Allah, makasih. Kemudian kotak hitam, sebenarnya kita udah pesan, semoga pekan ini yang udah embosmim keluar. Karena sebenarnya pesanan kita itu 20 hari kerja, karena 20 hari kerja ternyata. Saya pikir 20 hari. Ternyata 20 hari kerja. Kemarin banyak libur. Tapi insya Allah pekan ini selesai. Kemudian bahan promosi itu sama Mas Febri yang dikatakan promosi itu bagaimana saya nggak terlalu paham. Itu tugasnya Mas Febri nanti sama timnya bikin bahan promosi, iya kan? Tetapi yang jelas di bisnis apapun kita nggak cukup sarser tok, kemudian kaya. Saya sering katakan personal branding itu harus kita bangun, iya kan? Personal branding kita. Karena ada teman itu, ya aku udah sarser pagi, siang, sore, malam, kok belum ada yang closing. Wah, disangka kamu dengan sarser kemudian dapat duit kaya raya begitu. Ya buktinya orang-orang itu nggak sarser aja, makanya ada penawaran bisnis cukup di rumah,
cuma tinggal nonton iklan dibayar 300.000, jadi cukup di rumah, cuma dengan nonton ini aja nanti kelak-kelak dibayar 200.000. Kalau saya bilang, kalau memang itu benar ada aula saya, insya Allah itu mampu untuk kapasitas 150 orang dengan sistem teater, tak bandani KB, tak ngomong kelak-kelak. Kalau memang dapat 200.000, dia akan saya bayar cuma kerja 10 detik, klik, 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 tak bayar 200.000. Tak bayar, tak bandani. Itu realistis kita ngomong. Ya. Jadi bahan promosi, Mas Febri, tool marketing, toko tool itu Mas. Tool marketing. Alat-alat marketing penjualan, tolong dibikin yang urusan gitu sama Mas Febri, Mas Asep ya. Mas Febri jangan sama saya, aku tidak ngerti gitu-gitu itu. Aku ini wong desa masalah. Sepenting ngomong gini aja. Nah kemudian yang kedua Bu Masruro. Saya baru jual kacamata. Bagaimana kopi? Nah kita sering begini. Kenapa orang kita banyak yang sukses, nggak sukses, susah, bingung begitu kan ya? Kita belanja paket 10, 3 hari nggak habis bingung. Kita belanja paket 100 kacamata nggak habis bingung. Sebenarnya di situ ada marketing handal di Banyuwangi. Bu Masruro belajar sama siapa itu ya? Sama Mas Indra, sama yang cewek itu siapa itu namanya? Oh, wah itu jual kopi pintar, jual kacamata. Yang penting, makanya saya katakan kita harus tahan emosi di situ. Anda itu belanja 10, belanja 100 itu bukan satu kontainer. Makanya saya kemarin sempat share, iya kan? Saya sempat share hari apa kemarin saya dan? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu sempat saya share foto. Saya share foto. Ciluk, apa yang ada di benak Anda, hari ini saya kirim 36.500 botol produk 1.300 liter dan 200 kilo produk. Apa yang ada di benak? Oh, kalau itu ditawarkan orang itu 36.000 botol, gimana cara menghabiskan? Coba dikecilkan 36.000 sebenarnya nggak cuma 100 karton. 100 karton cuma 1 truk. Iya kan? Nah, bayangkan kalau kita sehari bisa order sampai 1 truk. Oh, begitu dahsyat kan? Kenapa jenengan tidak pernah berpikir, tuku, aku belikan pasir 1 truk. Ada bayangan nggak berat di situ? Enggak, padahal pasir itu berat. Sama-sama 1 truk, Anda jualan pasir, dengan 1 truk Anda jualan Jipro, itu beda keuntungannya. Nah, itu sebenarnya cuma psikis yang ada di kita. Nah, kopi itu dasar, kopi itu mengandung sekian macam ramuan, ya kan? Itu sekian macam ramuan. Nanti insya Allah ada session 3 minggu lagi kita bikin bahwa kopi Sako itu bukan sekedar kopi, karena bisa dibikin 60 varian minuman. Nanti akan kita demokan 5 aja, jenengan sehingga nanti bisa praktek di situ, ya, bisa praktek di situ. Itu Bu Masruro. Kemudian Mas Anto, duplikasi real memang. Kalau misalkan tidak bisa duplikasi 10, duplikasi 1 atau 2. Iya. Kalau kita mampu duplikasi 100, kenapa harus duplikasi 10? Kalau kita mampu duplikasi misalkan 1000, kenapa harus duplikasi 10? Kekuatannya di sini, di bonus besar, itu adalah di matching, di bonus generasi. Iya kan? Ini ada kata-kata yang sangat menarik. Seharusnya, ini harusnya bawa pulpen ini. Seharusnya kita tidak hanya harus bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, seharusnya kita tidak hanya harus bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita harus bisa melakukan yang seharusnya dilakukan. Kita bisa melakukan lebih. Cuma kadang-kadang kita males. Nggak berani buat target. Kita punya kekuatan, dasar itu. Kita manusia pilihan kok. Ya kan? Ada miliaran ovum dikejar satu sperma jadi kita kok. Ya kan? Nah, terus Pak, tapi kan nggak 10, oke. 2 juga bisa, maksudnya begitu kan, pesimis kan. Sponsor 2,
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4000 sekian. Udah kena. Level 13 sudah kena. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Iya kan? Ada orang bilang alon-alon pokoknya kelakon. Kalau bisa cepat, selamat. Kalau perusahaan bisa, makanya kita bikin program PPKM itu bagaimana 3 bulan bisa tembus mobil. Kalau perlu 1 bulan, kalau perlu 1 minggu. Kemarin Mas Indra ngomong, Pak, kalau saya bisa 1 minggu nanti mobil keluar, aku bilang begitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Dengan kekuatan itu. Nah, kemudian tadi bagaimana duplikasi 10 itu insya Allah real. Pak, saya kehabisan. Jangan salah, prospek Anda itu, saya boleh bilang, kawanku punya teman, temannya punya kawan yang sekarang menjadi keponakan bule yang bersebelahan dengan rumahnya Pak D, yang kebetulan itu tetangga dari adik ibu saya yang dulu teman SMA waktu saya masih di SMA, yang kemudian ketemu lagi waktu kuliah dan bersebelahan duduk dengan saya waktu kuliah, yang sekarang jadi adik menantu dari bule budi saya. Nggak ada kehabisan prospek. Makanya orang marketing itu tidak akan pernah kehabisan prospek. Kita akan terus. Makanya nanti kita bikin kaos di sini ada tulisan show me the market, tunjukkan saya pasar. Begitu harusnya. Ya kan? Tunjukkan saya pasar Abdurrahman bin Auf. Kita tulis kayaknya katun bambu. Wah, meme itu keren. Kayaknya katun bambu kita. Ya kan? Di situ Mas Santo. Kemudian pembinaan UMKM itu dasar kalau kita mau kelola. Tetapi yang terjadi sekarang itu banyak orang melakukan UMKM. Utang maneh kanggo mangan. Oh, apa? Aku pelaku UMKM. Apa? Utang maneh kanggo mangan. Rata-rata orang kita dikasih modal nggak bisa ngembangkan. Ini harus ada pendampingan. Makanya saya bilang, Mas, ayo kita garap. Maunya Mas Santo apa? Madiun, kebetulan beliaunya itu DPR-nya DPR apa ya? DPR desa. Nanti ayo kita kerjasama. Kita akan jadikan pilot project di sana kalau perlu 1 bulan Mas Santo dapat 2 mobil. Begitu jadinya. Insya Allah ya. Kemarin kalau hitungannya yang kemarin saya hitung itu belum paham, nanti langsung sama saya. Gitu. Terima kasih. Jam berapa, Mas? Ya, 1 session lagi pertanyaan. Ada? Ada yang mau tanya? 3 pertanyaan lagi. Ini ada berapa? Ada 27. Ada pertanyaan lagi? Ayo angkat tangan dulu. Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri, ini apa namanya? Kemarin ada tanya, Pak, kenapa nggak ada promo lagi? Kan suka-suka mau promo mau enggak kan begitu kan? Kalau promo setiap hari, wah kacau itu nanti itu. Promo itu ujuk-ujuk. Kalau bahasanya Mas Bambang itu, moro-moro mak betunduk begitu katanya. Oh ya mak betunduk dan aku baru dengar lagi kata mak betunduk itu dulu tahun berapa kemarin muncul dari orang Kerawang. Mak betunduk itu moro-moro ujuk-ujuk. Nah makanya ini dicatat, Mas dicatat ya, dicatat. Ya, khusus ini kita keluarkan hari ini. Jadi Sako Food Support. Jadi nanti kalau ada teman-teman atau leader-leader dari mana mau minta support, suruh datang ke sini. Tak kasih support. Tak kasih support ini support. Tak kasih support, kasih 1 suruh pulang gitu aja. Ya kan? Ayolah kita real. Jenengan semua orang hebat. Iya kan? Semua jenengan orang hebat. Jangan melihat rata-rata orang itu kan melihat kita itu sukses, tapi orang tidak pernah melihat bagaimana proses untuk itu. Setiap usaha itu butuh proses, karena ada proses mesti ada progres. Kalau nggak ada progres mesti ada problem. Nah problemnya ini nanti bagaimana kita kelola. Bagaimana mengelola kelemahan menjadi kekuatan, bagaimana mengelola ancaman menjadi peluang. Itu dasar. Sunatullah ini berlaku siang malam, laki perempuan panas hujan. Udah yakin aja udah. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan.
Ini Sako Food Support. Ini di sini tertera 149.900. Ini nanti kalau jenengan belanja hari biasa itu 100.000 dapat 1 pin kaya. Khusus hari ini begitu ya. Nanti langsung hubungi siapa? Ya, Hubungi Mas Febri, bisa peserta Zoom meeting dicatat berapa orang ini Mas? Ya, bisa belanja dibatasi nggak ya? Maksimal 10, jangan lebih. Maksimal 10, beli 3, cukup 175.000. Nopek kurang nomban go. Nopek jing itu 200.000. 200.000 aja masih kurang nomban go. Ipek jiseu. Iya, katanya komandan lebih paham dari saya. Cukup ipek jiseu. Ipek jiseu. 175, Anda dapat 3, dapat 1 pin kaya. Saya doakan panjang umur, banyak anak, banyak rezeki, mati masuk surga. Ya, terima kasih sahabatku. Kalau nggak ada pertanyaan ini kita akhiri, dan khusus nanti jam 3 ya. Nanti jam 3 ini nanti akan saya khusus teman-teman yang kemarin udah mulai ini, saya akan mulai sosialisasikan bagaimana promo percepatan kepemilikan mobil, ya kan? Ini sudah ada 14 orang, karena itu insya Allah pekan pertama September harus kita mulai, dan itu nanti khusus untuk promo ini. Promo ini nanti urusan transaksi memang tetap sama Mas Ikhwan, tetapi komunikasi semua order nanti sama Komandan Budi, ya. Di Komandan, karena ini nggak main-main ini, kalau sampai meleset sedikit, tiba-tiba orang dapat mobil kita nggak bisa bayar, kacau itu. Nanti khusus sama itu sama Komandan. Pak, omset saya sudah sekian, Pak. Pak, omset saya sudah sekian. Kapan aku bisa dibelikan mobil begitu? Sebenarnya saya kepingin 14 orang atau 18 orang itu sebelum acara ini kita lakukan, itu kita ketemu, ya kan? Kita ketemu. Di situ terima kasih. Ini maksimal 10, jadi cukup 175.000, jenengan dapat 3 dan 1 pin kaya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 paket. 10 paket. Ya. Ya, kasih Mas Febri. Jadi, Udah. hijau juga. Ini yang sudah ikut boleh mendapatkan promo produk maksimal 10 dengan harga berapa, Pak? Kalau 10 ya. Paket 175, dapat 3. 1 paket 175 dapat 3. Ya. Untuk nama-nama yang nggak jelas, dalam artian ada yang Mas Boy, terus ada apa itu tadi, yang nggak jelas, mohon untuk disebutkan namanya biar enak. Dan itu transfernya sampai besok jam 12 siang. Maksimal promo ini bisa diambil sampai besok jam 12 siang. Udah ya, Mas Boy ini siapa namanya? Nanti nggak jelas, nggak dapat promo. Di luar ini enggak loh ya? Untuk di luar ini nggak boleh dapat, nggak bisa ngambil promo untuk ini ya. Nggak bisa. Di luar ini nggak bisa ngambil promo, jadi hanya yang ada di sini nama-namanya itu bisa membeli promo. Oke. Ayo Mas Boy. Tak tulis Mas Boy berarti. Saya tulis Mas Boy ya. Ya. Ya wis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti umumkan jam 3 khusus PPKM. Yang jam 3 nanti khusus yang ikut PPKM. Nanti dihubungi bisa. Oke. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program promo percepatan kepemilikan mobil.